Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi interaksi sosial. Namun ada baiknya sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu mau menghimbau untuk anak-anak menyiapkan alat tulis berupa catatan dan pulpen atau pena, karena kita akan memulai proses pembelajaran. Sampai jumpa di materi. Chen, cepat! Kita buat kapal banyak-banyak! Macam mana sih aku lipat ni? Susanti, mari kita balik. Sudah hujan. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari interaksi sosial. Nah, apa sih interaksi sosial itu? Nah, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perseorangan atau antara beberapa kelompok manusia, atau juga bisa antara perseorangan dengan kelompok. Jadi interaksi sosial ini merupakan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, seseorang kepada kelompok, atau juga antar sesama kelompok. Nah, yang menjadi ciri-ciri pokok dari interaksi, yang pertama adalah pelakunya harus lebih dari satu orang, maka itu bisa disebut sebagai interaksi. Yang kedua, harus melakukan komunikasi. Ketika tidak melakukan komunikasi, maka itu tidak disebut interaksi. Yang ketiga, memiliki tujuan. Kenapa kita melakukan interaksi atau kenapa kita melakukan komunikasi dengan lawan bicara kita. Kemudian yang keempat itu, ciri pokoknya memiliki dimensi waktu. Jadi kapan kita melakukan komunikasi atau melakukan interaksi. Nah, setelah tadi udah kita ketahui pengertian dari interaksi sosial, sekarang ada beberapa syarat interaksi itu. Yang pertama, memiliki kontak sosial. Nah, kontak sosial ini maksudnya adanya hubungan tatap muka yang saling mempengaruhi. Nah, kontak sosial ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kontak sosial primer. Nah, yang pertama kontak sosial primer. Nah, kontak sosial primer ini contohnya seperti apa? Contohnya itu berbincang-bincang secara langsung. Jadi kita berbicara secara langsung gitu. Nah, kalau yang pertama tadi kontak sosial primer, yang kedua kontak sosial sekunder. Nah, kontak sosial sekunder ini kita tetap melakukan komunikasi namun melalui perantara. Misalnya ketika kita sedang video call atau telepon seperti itu secara tidak langsung, makanya disebut kontak sosial sekunder. Nah, syarat yang kedua dari interaksi sosial adalah memiliki komunikasi. Nah, komunikasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lisan, yang kedua ada tulisan, dan yang ketiga ada isyarat. Nah, contoh dari lisan itu bercerita. Yang kedua, contoh dari tulisan itu seperti surat atau email, itu juga bentuk dari melakukan komunikasi. Kemudian contoh yang ketiga dari isyarat itu misalnya mengacungkan jempol, itu merupakan bentuk melakukan komunikasi. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang menjadi pendorong mengapa interaksi itu bisa terjadi. Faktor yang pertama itu adalah sugesti. Nah, sugesti itu apa sih? Sugesti itu adalah pemberian pengaruh ataupun pandangan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi, sugesti ini biasanya akan dengan mudah diterima orang lain ketika kita sedang mengalami kondisi yang sedih, takut, kebingungan, ataupun khawatir. Jadi orang akan dengan gampang menerima tanpa berpikir panjang. Nah, kemudian ada faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini adalah imitasi. Imitasi itu adalah tindakan sosial yang meniru sikap, tingkah laku, ataupun penampilan fisik seseorang secara berlebihan.
Nah, kemudian faktor pendorong yang ketiga itu adalah identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, faktor pendorong yang keempat adalah simpati. Nah, simpati ini adalah muncul rasa atau perasaan kita namun tidak disertai dengan perbuatan. Yang kelima ada motivasi. Jadi motivasi itu adalah memberikan dorongan. Kemudian yang keenam adalah empati. Nah, kalau tadi simpati, kita memiliki perasaan seperti perasaan kasihan, perasaan iba, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Sedangkan empati adalah lawan kata dari simpati. Empati ini adalah munculnya perasaan kita disertai dengan perbuatan. Nah, selanjutnya, di sini ada hubungan keteraturan sosial dan interaksi sosial. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada tertib sosial. Nah, tertib sosial ini adalah keadaan suatu masyarakat dengan kehidupannya yang teratur dan dinamis. Kemudian yang kedua ada order. Jadi, ini adalah sistem norma ataupun nilai sosial yang berkembang, diakui, dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga adalah keajegan. Nah, keajegan ini adalah kebiasaan yang sudah dilembagakan. Yang keempat ada pola. Nah, pola ini adalah gambaran atau corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Yang pertama itu ada asosiatif. Nah, bentuk asosiatif ini biasanya disebut bentuk yang positif. Nah, bentuk yang kedua itu ada disosiatif atau bentuk yang negatif. Oke, yang pertama kita akan bahas bentuk yang asosiatif atau yang positifnya dulu ya. Nah, ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang keempat ada akulturasi. Nah, yang pertama itu adalah kerjasama, yaitu suatu usaha bersama antara orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Ini perlu dicatat baik-baik karena nanti kita akan cari bersama pengertian dari ketiga ini. Yang pertama ada kerjasama barang, yang kedua ada kerjasama parpol, yang ketiga ada kerjasama proyek. Kemudian yang kedua ada akomodasi. Nah, proses asosiatif yang bentuknya akomodasi ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Dicatat karena nanti kita akan mencari pengertiannya. Yang pertama ada mediasi, kedua ada kompromi, ketiga ada adjudikasi, keempat ada eliminasi, kelima ada stalemate, yang keenam ada arbitrasi, yang ketujuh ada konsiliasi, dan yang terakhir ada koersi. Dan satu lagi segresi. Nah, kemudian yang ketiga ada asimilasi, yaitu perubahan yang dilakukan secara sukarela. Yang keempat ada akulturasi. Nah, akulturasi ini adalah proses penerimaan ataupun pengelolaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan sendiri. Selanjutnya, setelah tadi sudah membahas proses asosiatif, sekarang kita akan masuk ke proses disosiatif. Jadi proses disosiatif ini adalah proses yang negatif, karena sebagai contohnya ada 4. Yang pertama ada persaingan, yang kedua ada konflik atau kontravensi, yang ketiga ada pertentangan, dan yang keempat ada diferensiasi. Nah, jadi interaksi sosial pelakunya itu harus lebih dari 1 orang. Kemudian itu terjadi melalui adanya kontak dan komunikasi antar pelaku yang berguna atau untuk mencapai tujuan. Itu ada tujuan yang disepakati ataupun yang tidak disepakati sebelumnya. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita mengenai interaksi sosial.
Untuk beberapa tadi yang sudah kita catat untuk kita cari pengertiannya bersama, kemudian minggu depan akan kita diskusikan bersama. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Terima kasih, salam sehat.